sebuah desa terpencil di lereng Gunung Bolo, terdapat seorang pemuda bernama Solikin. Ia tumbuh dalam keluarga miskin, dengan ayah yang sudah lama meninggal, dan ibu yang hanya bisa mengandalkan pekerjaan sederhana sebagai penjual sayur di pasar. Kehidupan mereka jauh dari kata cukup. Setiap hari Solikin bekerja keras di ladang, menanam padi dan sayuran, namun hasilnya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Solikin selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia sering terbangun di malam hari, merenungkan masa depannya yang kelam. Sementara teman-temannya sudah mulai menghidupi diri mereka dengan pekerjaan yang lebih baik, ia tetap terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tidak ada perubahan. Di tengah kegelapan pikirannya, Solikin mendengar bisik-bisik tentang sebuah jalan pintas untuk mengubah nasib. Di desa tetangga, orang-orang membicarakan sebuah ritual kuno yang bisa memberikan kekayaan secara instan, pesugihan. Mereka berkata bahwa ada kekuatan gaib di Gunung Bolo yang bisa memberikan apa saja yang diinginkan, asalkan seseorang bersedia membayar harga yang sangat tinggi. Suatu malam, ketika angin malam meniupkan dingin yang menusuk tulang, Solikin duduk termenung di depan rumah kecilnya, memikirkan keadaan yang semakin mencekiknya. Hidup dalam kekurangan, ia merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Di dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk mencoba pesugihan, meski ia tahu harga yang harus dibayar bisa sangat mahal. Kecemasan itu terus menghantuinya. Rasa takut akan apa yang akan terjadi setelah ritual itu membuatnya gelisah. Namun ia juga merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Solikin tahu, jika ia ingin mengubah nasib, ia harus mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh banyak orang sebelumnya. Dengan tekad yang bulat, Solikin memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan, tentang Roro Kembang Sore, dan bagaimana ritual itu bisa mengubah hidupnya. Di malam yang sama, ia pergi ke rumah seorang dukun tua di ujung desa yang terkenal, dapat membantu orang-orang yang mencari jalan pintas menuju kekayaan. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, Solikin menatap jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Dia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Solikin berjalan menyusuri jalanan gelap menuju rumah dukun tua itu. Jantungnya berdegup kencang. Angin malam berhembus kencang, menyibakkan rambut dan memberi sensasi aneh di kulitnya. Ia merasa ada sesuatu yang menunggunya di ujung jalan itu, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Sesampainya di rumah dukun, Solikin mengetuk pintu kayu yang usang. Suara ketukan itu bergema di malam yang sunyi, dan tak lama kemudian pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana dengan mata yang tajam menyambutnya. "Masuk," kata dukun itu dengan suara serak. Solikin melangkah masuk, merasakan hawa lembab dan dingin di dalam rumah. Temboknya penuh dengan gambar-gambar dan simbol-simbol yang sulit dimengerti. Dukun itu duduk di meja kayu yang telah lapuk dimakan waktu, lalu mengisyaratkan Solikin untuk duduk di kursi yang berlawanan. "Apa yang membuatmu datang kemari, anak muda?" tanya dukun itu. Matanya mengamati Solikin dengan tajam. Solikin merasa agak ragu, tapi ia memutuskan untuk menceritakan semua yang dirasakannya. Ia menceritakan kehidupan sulitnya, tentang keinginan untuk mengubah nasib dan meringankan beban ibunya yang semakin tua. Ia juga menceritakan tentang desas-desus pesugihan yang pernah didengarnya, dan bagaimana ia ingin mencoba ritual tersebut untuk mendapatkan kekayaan yang tak bisa didapatkan dengan cara biasa. Dukun itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tersenyum tipis.
Kekayaan datang dengan harga, nak, kata dukun itu pelan. Pesugihan bukanlah jalan yang mudah, dan tidak semua orang mampu menanggung konsekuensinya. Apa yang kau inginkan, kekayaan dalam sekejap, akan datang dengan pengorbanan. Solikin mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya berdebar penuh ketakutan. Apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh itu? Tanya Solikin dengan suara terbata. Dukun itu meletakkan telapak tangan ke atas meja, menatap Solikin dalam diam sejenak. Kau harus pergi ke makam Roro Kembang Sore di Gunung Bolo. Itu adalah tempat sakral yang dijaga oleh kekuatan gaib. Di sana kau akan bertemu dengan Nyai Roro Kembang Sore. Dia adalah penguasa tempat itu. Hanya dengan melakukan ritual di sana, kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Solikin merasa seolah-olah ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Nama Roro Kembang Sore begitu terkenal di kalangan orang-orang yang mencari kekayaan. Namun ia tahu bahwa siapapun yang datang ke sana tidak akan pernah kembali sama seperti sebelumnya. Dukun itu melanjutkan, syaratnya adalah kau harus menyembelih kambing hitam di makam tersebut pada hari Jumat Pon, sebagai upeti kepada Roro Kembang Sore. Setelah itu, kau harus melakukan ritual dengan tulus, tanpa merasa berdosa. Kalau kau berhasil memenuhi syarat, kekayaan akan datang padamu. Solikin menggigit bibirnya. Perasaan campur aduk antara takut dan penuh harapan. Ia tahu ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Dalam pikirannya, hanya ada satu hal. Ia ingin mengubah hidupnya. Berapa harga yang harus saya bayar? Tanya Solikin dengan suara bergetar. Dukun itu tersenyum lebar. Matanya berkilau dengan kebijaksanaan yang penuh teka-teki. Harga yang harus dibayar bukan hanya uang, nak. Itu akan melibatkan lebih dari sekadar kekayaan. Tapi aku rasa kau sudah tahu jawabannya. Semua itu ada di tanganmu. Dengan itu, dukun memberi petunjuk pada Solikin tentang kapan dan di mana ia harus melakukan ritual tersebut. Solikin berterima kasih kepada dukun, lalu meninggalkan rumah itu dengan perasaan bingung namun penuh tekad. Saat berjalan pulang, Solikin merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Kegelapan yang semakin tebal menyelimuti hatinya. Namun di sisi lain, ada secercah harapan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah ini adalah langkah pertama menuju kekayaan yang selama ini ia impikan, ataukah jalan menuju kehancuran? Solikin tidak tahu jawabannya, namun satu hal yang pasti, hidupnya akan segera berubah, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Di malam yang penuh ketidakpastian itu, Solikin akhirnya memutuskan untuk melangkah lebih jauh, menuju makam Roro Kembang Sore, tempat yang diyakini menjadi awal dari perjalanan gelapnya. Pagi itu, Solikin terbangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, dan udara pegunungan terasa dingin menyentuh kulitnya. Ia memandangi sekeliling kamar yang sempit dan sederhana, tempat ia telah menghabiskan bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan. Ada rasa cemas yang mendalam, namun juga rasa ingin tahu yang tak bisa ia bendung. Keputusan sudah diambil, dan jalan yang ia pilih tak bisa lagi mundur. Solikin mengemas barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Sebuah pisau tajam yang ia beli dari pedagang di pasar, serta kambing hitam yang sudah dibeli dengan uang hasil pinjaman dari beberapa tetangga. Ia tahu, ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangkah lebih jauh ke dunia pesugihan Roro Kembang Sore. Dengan perasaan campur aduk, ia melangkah keluar rumah,
meninggalkan ibu yang sedang tertidur, tidak tahu apa yang sedang ia rencanakan. Perjalanan menuju Gunung Bolo tidaklah mudah. Solikin harus melewati hutan lebat dan jalanan terjal yang jarang dilewati orang. Pagi itu, jalanan tampak sepi, hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran-gambaran masa depan yang ia harap terwujud. Rumah besar, harta berlimpah, kehidupan tanpa kekurangan. Semua impian itu ada di depan mata, namun di balik impian tersebut, ada rasa takut yang kian menggelayuti. Di tengah perjalanan, Solikin bertemu dengan beberapa petani yang sedang bekerja di ladang. Mereka saling menyapa dengan ramah, tetapi Solikin merasa ada yang janggal. Setiap kali mereka melihatnya, ada tatapan aneh yang mereka lontarkan. Sebuah tatapan yang seakan tahu ia menuju tempat yang terlarang. Ia mengabaikan perasaan tersebut dan terus melangkah. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, Solikin akhirnya tiba di kaki Gunung Bolo. Pemandangannya begitu mistis, kabut tipis menyelimuti pepohonan, dan di kejauhan, ia bisa melihat puncak gunung yang diselimuti awan gelap. Di sana di puncak yang jauh, terletak makam Roro Kembang Sore, yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita orang-orang. Sebuah makam yang konon dikeramatkan, tempat kekuatan gaib bersemayam. Setelah beristirahat sejenak, Solikin melanjutkan perjalanan mendaki. Langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang semakin menguat di pundaknya. Ia berpikir, apakah keputusan ini benar? Tapi, tidak ada jalan lain, pikirnya. Kekayaan adalah harga yang harus dibayar, dan hanya dengan ritual ini, ia bisa mengubah nasib. Akhirnya, ia sampai di atas. Di sana di sebuah area terbuka yang sunyi, terdapat sebuah makam yang sederhana, namun angker. Makam itu dikelilingi oleh batu-batu besar yang tampak sudah berusia ratusan tahun, serta pohon-pohon besar yang melingkupi sekitarnya. Tempat itu terasa sepi, bahkan seakan-akan dunia di luar sana tidak ada. Semua terasa terisolasi, seolah-olah hanya Solikin yang ada di dunia ini. Di dekat makam, ada sebuah patung batu yang menggambarkan sosok wanita cantik, dengan wajah yang tak bisa dipahami. Tatapannya kosong, namun entah kenapa Solikin merasa seolah patung itu sedang mengamatinya. Di bawah patung itu, ada tulisan kuno yang tidak bisa ia baca, tapi ia bisa merasakan energi yang kuat, sesuatu yang menggelora di dalam dirinya. Solikin merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu, ia telah sampai di tempat yang tepat. Semua ritual yang dibicarakan oleh dukun itu harus dilaksanakan sekarang. Dengan sedikit ragu, ia meletakkan kambing hitam yang dibawanya di sisi makam dan mulai menyiapkan pisau untuk penyembelihan. Sebelum menyembelih, Solikin berdiri sejenak, memandang langit yang mulai memerah oleh cahaya matahari yang terbit. Ada doa yang ingin ia ucapkan, meskipun ia tidak tahu harus berdoa seperti apa. Ia hanya bisa berharap, harapan yang ia gantungkan pada kekayaan yang akan datang. Di dalam hatinya, ia memohon agar ritual ini berhasil dan memberikan jalan keluar dari hidupnya yang penuh kekurangan. Namun, saat pisau itu mulai menyentuh tubuh kambing, sebuah suara lembut namun berat terdengar dari belakangnya. Suara itu begitu halus, namun bisa membuat tubuhnya membeku seketika. "Apakah kamu yakin dengan pilihanmu?" Suara itu terdengar seperti bisikan angin, namun sangat jelas di telinga Solikin. Solikin berbalik, dan di sana, di antara kabut yang mulai menghilang, tampak sosok seorang wanita cantik berdiri memandangnya. Wajahnya tenang, namun ada aura yang tidak bisa dijelaskan.
Roro Kembang Sore. Solikin terdiam, mulutnya keluh, tidak bisa berkata apa-apa. Wanita itu hanya menatapnya dengan pandangan yang dalam, seakan menilai keputusan yang baru saja ia buat. Solikin terperangah. Di hadapannya berdiri sosok wanita yang begitu anggun dan memancarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Wajahnya cantik, namun ada sesuatu yang gelap dan misterius di balik tatapan matanya. Roro Kembang Sore, nama yang selama ini hanya ia dengar sebagai legenda, berdiri di hadapannya, nyata dan tak terduga. Wanita itu mengenakan pakaian putih bersih, dengan rambut panjang terurai yang bergerak pelan, seolah disapa angin. Suasana sekitar semakin terasa dingin, dan kabut yang semula tipis kini semakin pekat, menambah kesan magis di sekitarnya. "Apakah kau datang untuk meminta kekayaan?" Suara Roro Kembang Sore terdengar lembut, namun ada kekuatan yang mendalam dalam kata-katanya. Setiap suku kata terasa menembus ke dalam jiwa Solikin. Solikin hanya bisa terdiam sejenak, menatap wanita itu dengan campuran rasa takut dan takjub. Hatinya berdegup kencang, namun ia tahu ini adalah saat penentuannya. Ia sudah berada di titik yang tak bisa mundur lagi. Aku datang untuk meminta bantuan. Aku ingin mengubah hidupku," jawab Solikin dengan suara gemetar. "Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibuku. Aku ingin kekayaan, agar aku tidak lagi hidup dalam kesulitan." Roro Kembang Sore memandangnya dengan tatapan penuh makna, seakan menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Kekayaan. Apa yang kau anggap sebagai kekayaan? Harta berlimpah, rumah besar, atau sesuatu yang lebih dalam dari itu?" tanya wanita itu. Matanya menyelidik. Solikin tak bisa mengelak. "Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku lelah hidup dalam kekurangan. Lelah bekerja keras setiap hari tanpa ada harapan," jawabnya. Nada suaranya mulai terdengar lebih percaya diri. Roro Kembang Sore tersenyum tipis. Senyum yang dingin, namun mengandung makna yang dalam. "Kau ingin kekayaan, namun tahukah kau bahwa kekayaan itu datang dengan pengorbanan?" ujar Roro Kembang Sore. Suaranya kini terdengar lebih berat, penuh peringatan. "Apakah kau siap membayar harga yang harus kau bayar?" Solikin merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia mengangguk. Meskipun ada ketakutan yang merayap di dalam dirinya, ia tahu ini adalah jalan yang telah dipilihnya. Tak ada lagi jalan mundur. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Solikin, mencoba menahan kegelisahan dalam hatinya. Roro Kembang Sore melangkah maju, mendekatkan diri ke makam yang ada di samping mereka. "Ritual ini tidak semudah yang kau bayangkan. Seperti yang telah kau lakukan, kau telah membawa kambing hitam untuk disembelih sebagai persembahan," ujarnya dengan tenang. "Namun itu hanya awal dari apa yang sebenarnya harus kau lakukan." Dia melirik Solikin, seakan mengingatkan bahwa pengorbanan bukan hanya berupa materi. Kau harus memberikan lebih dari itu. Ada bagian dari dirimu yang harus kau serahkan. Sebuah bagian yang tak bisa engkau kembalikan. Apakah kau bersedia? Solikin terdiam sejenak. Pikirannya berkecamuk, namun hatinya tetap teguh pada keputusan yang telah ia buat. Ia ingin perubahan. Ia ingin kehidupan yang lebih baik. "Saya siap," jawabnya dengan suara penuh tekad. Roro Kembang Sore mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, ingat, kau telah memilih jalan ini.
dan kau harus siap dengan segala akibatnya. Dengan itu, wanita itu melangkah mundur, memegang tangan Solikin, dan menuntunnya untuk berdiri di dekat makam. Di bawah patung batu yang menggambarkan dirinya, ia menunjukkan sebuah simbol yang tersembunyi di antara batu-batu besar yang mengelilingi makam. Ini adalah simbol penghubung. Setelah kau membayar harga pengorbananmu, kekayaan yang kau inginkan akan datang. Tapi ingat, kekayaan itu datang bersama harga yang harus kau bayar dengan jiwa dan raga. Tidak ada jalan kembali setelah ini. Solikin merasa tubuhnya berat, seperti ada beban yang semakin menekan dirinya. Namun, ia tak bisa mundur. Ia merasa seolah terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dengan langkah yang penuh keraguan, ia akhirnya menutup matanya dan mengangkat pisau yang telah dipersiapkan untuk menyembelih kambing hitam itu. Sebelum ia menyentuh pisau, ia mendengar suara lembut Roro Kembang Sore di telinganya. Ingat Solikin, jangan biarkan kekayaanmu menguasai jiwamu. Karena ada harga yang harus dibayar untuk segala sesuatu yang kau inginkan. Dengan kata-kata itu, Solikin menyembelih kambing itu, dan darahnya mengalir ke tanah, mengalir ke makam, memenuhi tanah yang telah lama menunggu. Begitu pisau itu terbenam, Solikin merasa ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Suatu kekuatan yang tak terungkapkan, namun terasa begitu nyata. Roro Kembang Sore berdiri di sampingnya, senyumnya lebih lebar sekarang. Kekayaanmu akan datang, Solikin. Namun ingat, tak ada yang gratis di dunia ini. Apa yang telah kau terima, akan ada harga yang harus dibayar. Solikin menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin menggelayuti hatinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ia tidak tahu, namun ia telah melangkah jauh dan kini tak ada lagi jalan yang dapat ia pilih selain terus maju. Malam itu, Solikin kembali turun dari Gunung Bolo dengan langkah kaki yang terasa ringan, jauh berbeda dengan rasa berat yang ia rasakan saat pertama kali mendaki. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Kekayaan yang ia inginkan seolah mulai terasa lebih dekat, lebih nyata. Namun di balik perasaan itu, ada kegelisahan yang terus menggerogoti hatinya. Setibanya di rumah, Solikin mendapati ibunya sedang duduk di teras, menunggu kepulangannya dengan tatapan cemas. "Kau kemana saja, Kin? Kenapa baru pulang malam begini?" tanya ibunya dengan suara lembut namun penuh tanya. Solikin hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan segala rasa yang mengganggu pikirannya. "Aku ke pasar, Bu. Ada beberapa urusan," jawabnya sambil menepuk pundak ibunya. "Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja." Namun ibunya masih memandangnya dengan ragu. Merasakan ada yang tidak biasa dari sikap anaknya malam itu. Solikin merasa tak enak hati, tetapi ia tahu ia harus menjaga rahasia ini, bahwa hidup mereka akan berubah, meski dengan harga yang tinggi. Beberapa hari setelah ritual tersebut, perubahan besar mulai terasa. Pekerjaan Solikin sebagai tukang kayu mendadak mendapat proyek besar. Pemilik rumah yang sebelumnya menunda-nunda, kini datang dengan tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan. Gaji yang diterimanya jauh lebih tinggi dari biasanya, dan setiap kali ia pergi ke pasar, ada saja orang yang memberi pekerjaan tambahan. Hasil jualannya pun semakin laris. Kekayaan yang ia impikan mulai mengalir dengan deras. Namun, meski uang dan harta mulai memenuhi hidupnya, ada perubahan lain yang lebih mengganggu. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya setiap malam. Solikin sering terbangun tengah malam,
merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Pada beberapa malam, ia bahkan mendengar suara wanita menangis, suara yang begitu familiar. Suara itu adalah suara Roro kembang sore, yang kini seolah mengikutinya dalam mimpi-mimpi yang mencekam. Sementara itu, rumah yang sebelumnya sederhana kini mulai berubah. Solikin membeli tanah dan membangun rumah yang lebih besar. Namun meski kehidupan materialnya semakin baik, Solikin merasa semakin terisolasi. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia hindari, sebuah perasaan kosong di dalam dirinya. Harta yang ia peroleh tidak mampu menghilangkan rasa sepi yang menyelimutinya. Suatu malam Solikin tidak bisa tidur. Pikirannya kembali melayang pada pertemuan dengan Roro kembang sore di makam Gunung Bolo. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar telah memilih jalan yang benar? Kekayaan datang dengan mudah, namun ada sesuatu yang terasa salah. Ia merasa seperti ada beban yang lebih berat di pundaknya. Di tengah keraguan itu, ia terdengar mengetuk pintu rumahnya. Solikin membuka pintu dan menemukan seorang lelaki parubaya yang tampak tidak dikenalinya. Lelaki itu memandang Solikin dengan tatapan tajam, namun seolah ada kedalaman yang tak terungkapkan dalam matanya. "Aku mendengar tentangmu," kata lelaki itu. "Kau telah menerima berkah dari Roro kembang sore, bukan?" Solikin terkejut, jantungnya berdegup kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki itu tersenyum tipis. "Aku juga pernah berada di posisi yang sama sepertimu. Aku tahu apa yang terjadi setelahnya. Kau merasa senang dengan kekayaan yang datang begitu mudah, bukan? Tapi ingatlah, setiap berkat ada harga yang harus dibayar." Solikin merasa gemetar. "Apa yang kau maksud? Apa yang harus saya bayar?" Lelaki itu mendekat, menatap Solikin dengan tajam. "Hidupmu akan berubah. Kekayaan akan datang. Tapi ada sesuatu yang akan kau kehilangan. Kau akan kehilangan jiwa yang sesungguhnya. Setiap kali kau memanjatkan doa untuk kekayaan, ada bagian dari dirimu yang tergerus. Jika kau tidak berhati-hati, kau akan kehilangan segalanya." Solikin merasa tubuhnya lemas, seakan-akan lelaki itu menembus kedalamannya. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin kehilangan diriku. Saya ingin hidup dengan kekayaan ini, tapi saya takut," kata Solikin dengan suara tercekat. Lelaki itu diam sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Kau harus kembali ke makam Roro kembang sore. Kau harus menanyakan apa yang sesungguhnya harus kau bayar. Karena kekayaan ini datang dengan kutukan. Kutu yang tidak bisa engkau lihat dengan mata, namun ada di dalam hatimu." Solikin terdiam. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah lingkaran yang tak bisa ia keluar. Di satu sisi, hidupnya semakin baik, namun di sisi lain, ia merasa tertekan dan dihantui oleh perasaan kosong. Keesokan harinya, Solikin memutuskan untuk kembali ke Gunung Bolo. Ia tahu, ia harus mencari jawaban. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya telah ia bayar untuk semua kekayaan ini. Dan apakah ada jalan untuk membebaskan dirinya dari beban yang semakin terasa. Ia mulai kembali mempersiapkan diri untuk perjalanan ke makam Roro kembang sore, dengan harapan bahwa jawaban yang ia cari akan membebaskannya dari kebingungannya. Namun di balik harapannya, ada ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Ketakutan akan apa yang akan ia temui di sana, dan apakah ia akan mampu membayar harga yang harus ia bayar. Solikin merasa kakinya berat.
saat menapaki jalan menuju Gunung Bolo. Semakin lama, semakin besar rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Meskipun ia telah merasakan kekayaan yang datang dengan begitu cepat dan mudah, ada perasaan yang semakin membebani dirinya. Mimpi buruk yang datang hampir setiap malam, suara Roro Kembang Sore yang selalu mengikutinya, dan pesan lelaki misterius itu, semua itu membuatnya semakin ragu tentang pilihan yang telah ia ambil. Namun, ia tahu satu hal pasti. Ia harus kembali ke makam itu. Ia harus mendapatkan jawaban dari Roro Kembang Sore, atau ia mungkin akan terus dihantui oleh perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya, sebuah konsekuensi yang harus ia bayar. Setibanya di kaki Gunung Bolo, Solikin merasa udara semakin dingin. Meski hari sudah mulai siang, ia melangkah perlahan, seperti merasakan ada kekuatan yang menariknya menuju makam tersebut. Saat ia sampai di area pemakaman, suasana semakin sunyi, seolah hanya ada dia dan makam yang telah lama dianggap keramat itu. Di depan makam Roro Kembang Sore, Solikin berdiri terdiam, mengingat kembali setiap kata yang pernah diucapkan oleh wanita itu. Setiap berkat ada harga yang harus dibayar, katanya dalam hati. Kini, ia ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut. Ia meletakkan telapak tangannya di batu nisan, merasa seakan ada aliran energi yang menyambutnya. Perlahan, Solikin menutup matanya dan berdoa. Roro Kembang Sore, aku datang untuk mencari jawaban. Aku ingin tahu apa yang harus aku bayar, apa yang harus aku korbankan lebih banyak lagi untuk hidupku yang lebih baik ini. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan Solikin merasakan getaran yang kuat dari tanah di bawahnya. Ia membuka matanya dan melihat bayangan Roro Kembang Sore muncul di hadapannya. Begitu nyata dan penuh kekuatan. Wanita itu berdiri di depan makam dengan tatapan tajam yang penuh misteri. Solikin, suara Roro Kembang Sore bergema di telinganya, seolah datang dari setiap sudut tempat itu. Apa yang kau cari? Jawaban untuk kebahagiaanmu atau pengorbanan yang lebih dalam lagi? Solikin merasa tubuhnya menggigil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ia benar-benar siap dengan segala konsekuensinya. Apa yang harus aku bayar? Akhirnya Solikin bertanya dengan suara yang gemetar. Aku sudah merasa kekayaan itu datang, tetapi aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku merasa ada yang salah dalam diriku. Roro Kembang Sore tersenyum, namun senyum itu terasa dingin, seperti angin malam yang menusuk tulang. Kekayaanmu datang dengan harga, Solikin. Harga yang tidak hanya akan merubah hidupmu, tapi juga hatimu. Setiap kali kau menginginkan lebih, kau harus memberikan lebih. Kamu tidak hanya memberi persembahan fisik, tetapi juga bagian dari jiwamu. Solikin merasa hatinya berdegup semakin cepat. Apa maksudmu dengan bagian dari jiwaku? Aku sudah memberikan segalanya untuk mendapatkan kekayaan ini. Apalagi yang harus aku korbankan? Roro. Kembang Sore melangkah mendekat, wajahnya semakin jelas di hadapan Solikin. Kekayaanmu tidak hanya datang dari fisik, Solikin. Tetapi ada perjanjian yang lebih dalam, perjanjian yang mengikat jiwa dengan kekuatan gelap. Setiap saat kau merasakan kekayaan itu mengalir, ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai tergerus. Bagian dari jiwamu yang tidak bisa engkau lihat, tetapi akan mempengaruhi hidupmu selamanya. Solikin terdiam.
Ia mulai merasa seperti ada yang tak beres. Apakah aku akan kehilangan diriku sepenuhnya? Apa yang terjadi jika aku terus mengikuti jalan ini? Tanyanya, suara penuh kebingungan. Roro kembang sore mengangguk perlahan. Itulah yang terjadi jika kamu tidak mengerti batas. Jika kamu tidak tahu kapan harus berhenti, maka akan datang saatnya di mana semuanya akan mengambil kembali apa yang telah kau terima. Kekayaan itu datang dengan kutukan. Sebagai harga, kau akan terus terikat padanya, dan lambat laun, semua yang kau cintai akan mulai menghilang. Solikin merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang harus aku lakukan? Apakah ada cara untuk keluar dari perjanjian ini? Roro kembang sore menatapnya dengan tajam, seperti menilai apakah Solikin siap untuk mendengar kebenaran yang lebih pahit. Ada satu cara untuk membebaskan dirimu, Solikin. Namun itu tidak mudah. Kau harus mengorbankan kekayaanmu, melepaskan apa yang telah kau peroleh. Hanya dengan cara itu, kau akan kembali menjadi dirimu yang sejati. Tetapi ingat, melepaskan kekayaan itu berarti kehilangan semua yang telah kau capai. Solikin merasakan dadanya sesak. Kekayaan yang ia perjuangkan selama ini, yang telah mengubah hidupnya begitu cepat, kini terasa seperti batu besar yang menekan dadanya. Apakah ia sanggup melepaskan semuanya? Roro kembang sore melanjutkan. Tidak ada yang bisa mendapatkan semuanya tanpa membayar harga. Jika kau memilih untuk tetap dengan kekayaan itu, kau akan terus terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Namun jika kau memilih untuk melepaskannya, kau akan kembali merasakan kedamaian, meski hidupmu mungkin tidak akan sama lagi. Solikin menatap makam yang ada di depan matanya. Angin malam semakin kencang, seolah memberikan tekanan yang semakin besar dalam dirinya. Ia tahu, ia harus membuat pilihan. Pilihan yang tidak hanya mempengaruhi hidupnya, tetapi juga masa depannya. Dengan langkah yang goyah, Solikin mengambil keputusan. Ia harus melepaskan segala sesuatu yang telah ia peroleh, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Aku siap untuk membayar harga yang sebenarnya, Roro kembang sore. Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri. Roro kembang sore tersenyum. Senyuman yang kali ini terasa lebih hangat. Kau telah memilih dengan bijak, Solikin. Ingatlah, jalanmu tidak akan mudah. Namun aku percaya, kau akan menemukan kedamaian yang kau cari. Dengan itu Roro kembang sore menghilang ke dalam kabut, dan Solikin berdiri sendiri di depan makam. Ia tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai. Setelah keputusan berat yang diambilnya, Solikin merasakan ada perubahan yang nyata dalam dirinya. Meski ia telah memilih untuk melepaskan segala kekayaan yang telah ia peroleh, ada perasaan yang membebani hatinya. Seakan-akan, meskipun ia sudah menanggalkan kekayaan itu, ada sesuatu yang tetap mengikatnya, sesuatu yang lebih dalam dan lebih sulit untuk dilepaskan. Keesokan harinya, Solikin mulai membersihkan rumahnya. Ia menjual tanah yang baru saja dibelinya dan memutuskan untuk kembali hidup sederhana. Namun meski ia melakukan semua itu, ada kekosongan yang semakin terasa. Uang yang telah ia kumpulkan dengan susah payah, kini tak lagi ada. Proyek kayu yang menguntungkan pun hilang, dan kehidupan yang sebelumnya terasa mudah kini mulai terasa berat. Solikin mulai merasa dunia ini semakin jauh darinya, seperti ada tembok besar yang memisahkan dirinya dari kenyataan. Hari demi hari, Solikin mulai merasakan penurunan yang begitu drastis. Ia tidak lagi mendapatkan pekerjaan besar, dan usaha kayunya mulai lesu.
Bahkan teman-temannya yang dulu sering datang kepadanya untuk meminta bantuan, kini mulai menghindarinya. Solikin merasa kesepian. Rasa yang dulunya tak ia rasakan kini datang menghantui setiap langkahnya. Malam hari, ia kembali terbangun dengan keringat dingin, perasaan cemas yang luar biasa menghantui dirinya. Mimpi buruk yang telah menghantui sejak pertama kali melakukan ritual pesugihan semakin sering datang. Ia bermimpi melihat dirinya sendiri tenggelam dalam lautan harta yang mengerikan. Namun ia tak bisa bergerak, terjebak dalam tumpukan emas yang tak ada habisnya. Sosok Roro Kembang Sore selalu ada dalam setiap mimpi buruknya, menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan penyesalan. Solikin pun kembali ke Gunung Bolo, kali ini dengan tujuan yang lebih pasti, untuk mencari penyelesaian. Ia tidak tahu harus mencari apa, tetapi perasaan tidak tenang semakin menggerogoti dirinya. Seperti ada sesuatu yang tak selesai, dan ia harus menemukan cara untuk menebusnya. Setibanya di makam Roro Kembang Sore, ia langsung berdiri di depan batu nisan, kali ini tanpa rasa gentar. "Aku kembali," ucap Solikin pelan. "Aku ingin memahami mengapa aku masih merasa terjebak." Angin malam tiba-tiba berhembus kencang, dan bayangan Roro Kembang Sore muncul di hadapannya, sama seperti sebelumnya. Wajahnya kali ini lebih serius, tidak ada senyum atau tatapan penuh kasih. "Kau sudah kembali, Solikin," kata Roro Kembang Sore. Suaranya penuh dengan makna yang dalam. "Apa yang kau cari?" "Aku tidak tahu lagi," jawab Solikin dengan suara bergetar. "Aku sudah melepaskan semuanya. Tetapi kenapa aku masih merasa kosong? Kenapa kehidupan ini semakin berat? Aku merasa terhimpit." Roro Kembang Sore. Roro Kembang Sore menatapnya dengan tajam, seperti menilai apakah Solikin benar-benar siap menerima kenyataan pahit. "Kau ingin tahu mengapa?" tanyanya dengan suara lembut, namun penuh wibawa. "Karena Solikin, harga yang harus kau bayar tidak hanya berupa kekayaan. Ada harga yang lebih besar lagi yang harus kau bayar, dan itu adalah kedamaian yang sejati." Solikin menunduk, mencoba mencerna kata-kata itu. "Jadi apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan hati yang berat. Roro Kembang Sore mendekatkan wajahnya, dan dengan suara yang lebih dalam lagi, ia berkata, "Kau harus mencari kedamaian dalam dirimu sendiri. Lepaskan kekhawatiran tentang kekayaan dan hidup yang mudah. Jadilah dirimu yang asli, tanpa perlu mengorbankan jiwamu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan." Solikin merasa seluruh tubuhnya bergetar. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menyadarkannya bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak akan ditemukan dalam materi atau kekayaan. Kedamaian yang sejati datang dari dalam diri, dan itu adalah hal yang selama ini ia lupakan. "Jika aku harus kehilangan semuanya untuk mendapatkannya, apakah itu layak?" tanya Solikin. Matanya mulai berkaca-kaca. Roro Kembang Sore hanya mengangguk, kemudian tersenyum dengan lembut. "Kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dengan menerima kenyataan dan melepaskan semua beban yang menahanmu. Jika kau ingin hidup tanpa rasa takut, kau harus belajar untuk menerima diri dan tak terikat pada kekayaan atau apapun yang datang dari luar. Hanya dengan itu, kau akan kembali ke jalur yang benar." Dengan kata-kata itu, Roro Kembang Sore menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Solikin yang masih berdiri terpaku di depan makam. Ia merasa seperti telah menemukan kunci untuk mengakhiri kebingungannya, meskipun jalan yang harus ditempuh tidak mudah. Solikin menghembuskan napas panjang. Ia tahu
Perubahan besar dalam hidupnya sedang dimulai. Ia harus mulai dari awal, mencari kedamaian dan kebahagiaan yang tak bergantung pada harta, tetapi pada penerimaan dan keseimbangan dalam dirinya. Dengan tekad baru, Solikin berjalan pulang ke desanya. Kali ini ia merasa lebih ringan, meski perasaan cemas masih mengikutinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan ia harus berjuang untuk menemukan kedamaian yang sejati. Hari-hari Solikin berjalan dengan penuh pergulatan batin. Meskipun ia telah melepaskan segala kekayaan dan merelakan segala hal yang telah ia peroleh, rasa kosong itu masih saja menghantui. Setiap kali ia berusaha kembali ke kehidupan biasa, dunia seakan tidak lagi sama. Teman-temannya yang dulu menjauh, usaha kayunya yang terhenti, dan bahkan desa tempat ia tinggal terasa asing. Seolah ia telah kehilangan tempatnya di dunia ini. Malam-malam yang panjang pun kembali datang. Mimpi buruk yang terus menghantui membuatnya semakin lelah. Dalam tidurnya Solikin sering terbangun dengan keringat dingin, merasakan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa seolah terperangkap dalam sebuah lingkaran tanpa ujung, di mana setiap langkahnya mengarah ke jalan buntu. Namun meskipun berat, ia mulai merenung. Apakah benar kekayaan itu adalah jawabannya? Apakah kebahagiaan yang ia cari selama ini bisa ditemukan dalam harta yang mudah diperoleh? Ia mulai mengerti bahwa hal yang paling berharga bukanlah materi, tetapi kedamaian dalam hati. Suatu malam, setelah berhari-hari berjuang melawan perasaan kosong itu, Solikin kembali ke Gunung Bolo. Kali ini, ia datang dengan tujuan yang lebih jelas, untuk mencari kedamaian sejati yang selama ini ia impikan. Dengan tekad yang bulat, ia berjalan menanjak menuju makam Roro Kembang Sore. Langkahnya mantap, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan dan kecemasan. Setibanya di makam, suasana malam terasa begitu sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Langit malam yang gelap menyelimuti seluruh area, menciptakan suasana yang begitu misterius dan penuh kesendirian. Solikin berdiri di depan batu nisan Roro Kembang Sore, mengingat kembali kata-kata wanita itu. "Aku siap," ucapnya dalam hati. "Aku siap untuk melepaskan segala ketakutan dan kebingungan ini. Aku ingin menemukan kedamaian yang sejati." Seperti yang sudah-sudah, bayangan Roro Kembang Sore muncul di hadapannya. Kali ini, sosok wanita itu terlihat lebih tenang, dengan senyum yang lebih bijaksana. Tatapannya lembut, tetapi penuh kekuatan. "Kau kembali lagi, Solikin," kata Roro Kembang Sore dengan suara yang menenangkan. "Apakah kau sudah siap untuk menghadapi dirimu yang sejati?" Solikin mengangguk dengan mantap, meskipun perasaan ragu masih ada. "Aku telah melepaskan semuanya, tetapi aku merasa seperti kehilangan arah. Aku ingin kembali menemukan kedamaian, meskipun itu berarti aku harus kehilangan semua yang telah aku peroleh." Roro Kembang Sore memandangnya dengan tatapan penuh pengertian. "Itulah jalan yang harus kau tempuh, Solikin. Kedamaian bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan cara mudah. Namun, jika kau benar-benar ingin hidup bebas dari kekhawatiran dan ketakutan, kau harus membebaskan dirimu dari segala keinginan yang mengikatmu." Solikin menundukkan kepala, merenung atas kata-kata itu. "Tapi bagaimana jika aku tidak bisa melepaskan semuanya? Apa yang akan tersisa dari hidupku?" Roro Kembang Sore tersenyum. Kali ini senyuman yang tulus dan penuh kedamaian. "Yang tersisa adalah dirimu yang asli, Solikin. Tidak ada kekayaan, tidak ada kemewahan. Hanya dirimu dan kebebasan yang hakiki.
Itu adalah kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah bisa dicuri atau diambil oleh siapapun. Solikin merasa seolah-olah beban yang menindih dirinya mulai sedikit terangkat. Meskipun jalan ini masih panjang dan penuh tantangan, ia tahu bahwa ia telah menemukan tujuan sejatinya. Ia harus belajar untuk menerima kenyataan dan berbuat sesuai dengan hati nuraninya, tanpa terikat pada kekayaan atau keinginan duniawi. Jadi, bagaimana aku bisa menemukan kebebasan itu? Tanya Solikin dengan penuh harap. Roro Kembang Sore mengangkat tangan dan tiba-tiba seberkas cahaya lembut muncul di sekitar mereka. Kebebasan itu ada dalam dirimu. Cobalah untuk duduk dengan tenang, renungkan apa yang ada di dalam hatimu, dan lepaskan semua beban yang menahanmu. Hanya dengan begitu, kau akan menemukan kedamaian yang sejati. Solikin menutup matanya, mengikuti petunjuk Roro Kembang Sore. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Seakan seluruh dunia berhenti sejenak, dan ia hanya merasa terhubung dengan alam semesta yang luas. Dalam heningnya malam, ia merasa seperti sedang menjalani perjalanan panjang untuk menemukan diri sejatinya. Semua ketakutan, kecemasan, dan kebingungan yang selama ini menggerogotinya mulai menghilang. Di dalam kedamaian itu, ia merasakan kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih, Roro Kembang Sore," ucap Solikin. Matanya masih terpejam, namun hatinya penuh dengan rasa syukur. "Aku akhirnya mengerti." Roro Kembang Sore mengangguk, dan dengan lembut menghilang ke dalam cahaya yang semakin pudar. Namun Solikin tahu bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan kekayaan, bukan kemewahan, tetapi kedamaian yang datang dari hati yang murni. Saat ia membuka matanya, ia melihat langit yang mulai terang dengan sinar bulan yang lembut. Solikin tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi ia kini memiliki kedamaian yang selama ini ia dambakan. Ia siap untuk menghadapi apapun yang datang di hadapannya, karena kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya, bukan dari luar. Dengan langkah yang lebih ringan, Solikin berjalan pulang ke desa. Ia tidak lagi merasa kesepian atau terjebak. Ia tahu bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam, dan ia siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh kesadaran dan kedamaian. Kehidupan Solikin perlahan berubah. Kembalinya ia ke desa membawa angin segar, meskipun tak semuanya langsung berjalan mulus. Langkah pertama yang ia ambil setelah mengalami kedamaian batin adalah mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia mulai berbicara tentang pentingnya kedamaian dan bagaimana ketenangan dalam hati bisa membawa kebahagiaan sejati, jauh lebih berharga daripada kekayaan duniawi yang sementara. Namun tidak semua orang menerima perubahan Solikin dengan tangan terbuka. Beberapa temannya yang dulu menganggapnya sukses dan kaya mulai menjauh. Mereka merasa bahwa Solikin yang baru bukanlah orang yang mereka kenal. Mereka bahkan mulai meremehkan pilihan Solikin untuk hidup sederhana dan mencari kedamaian, karena mereka lebih memuja kekayaan dan kesuksesan yang bisa terlihat oleh mata. Solikin merasa kesepian, tetapi kali ini kesepian itu tidak terasa menakutkan. Ia menyadari bahwa perjalanannya menuju kedamaian memang harus ditempuh sendirian, setidaknya di awal. Ia tidak bisa memaksakan orang lain untuk memahami apa yang ia alami. Semua itu adalah bagian dari proses. Satu malam, setelah beberapa minggu ia mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya,
Solikin memutuskan untuk kembali ke makam Roro Kembang Sore, tempat yang dulu telah membimbingnya ke jalan yang benar. Ia ingin memberikan rasa terima kasih atas semua pelajaran yang telah ia dapatkan. Ia merasa bahwa masih ada satu hal lagi yang harus ia lakukan untuk benar-benar melepaskan semua beban yang tersisa. Setibanya di Gunung Bolo, suasana malam itu terasa lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada kabut tebal, hanya angin lembut yang membawa bau tanah dan daun kering. Solikin berdiri di depan makam, menghadap batu nisan Roro Kembang Sore, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Roro Kembang Sore, ucapnya lirih, aku datang lagi untuk mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, bayangan Roro Kembang Sore muncul. Kali ini lebih bersinar dan lebih damai daripada sebelumnya. Senyumannya lebih tulus, dan matanya memancarkan kehangatan yang luar biasa. Kau telah belajar banyak, Solikin, kata Roro Kembang Sore dengan lembut. Kau telah menemukan kedamaian yang sejati dalam dirimu. Dan itulah yang paling penting. Kini, kau sudah siap untuk melanjutkan perjalanan hidupmu. Solikin mengangguk dengan penuh rasa syukur. Aku mengerti sekarang. Semua yang aku cari tidak ada di luar diriku. Semuanya ada di dalam hatiku. Aku hanya perlu mencari dan melepaskannya. Roro Kembang Sore tersenyum, lalu berkata, ingatlah Solikin, kedamaian bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang terus berlangsung. Selama hidup, akan ada tantangan dan cobaan. Tetapi selama kau tetap setia pada hatimu, kau akan menemukan jalan keluar, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Solikin merasa seperti mendapatkan cahaya baru dalam hidupnya. Kata-kata Roro Kembang Sore mengingatkannya bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang statis atau bisa didapatkan sekali saja. Kedamaian adalah proses yang terus berkembang, yang membutuhkan usaha dan kesabaran. Dengan rasa terima kasih yang mendalam, Solikin menundukkan kepala. Aku tidak akan lupa pesanmu. Terima kasih, Roro Kembang Sore. Aku akan menjaga kedamaian ini dalam hati. Seperti biasa, sosok Roro Kembang Sore perlahan menghilang dalam kabut malam. Namun kali ini, Solikin merasa tidak ada yang hilang. Ia tahu, apa yang ia pelajari akan tetap bersamanya selamanya. Langkah Solikin kini lebih mantap. Ia kembali ke desa dengan keyakinan bahwa hidupnya bukan hanya tentang mencari kekayaan atau kesuksesan luar biasa. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan antara dunia luar dan batin, dan itulah yang ia mulai ajarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak lama setelah itu, Solikin memulai usaha baru, sebuah usaha kecil yang lebih sesuai dengan passion-nya. Ia membuka sebuah bengkel kayu yang lebih sederhana, tetapi kali ini ia tidak mengejar keuntungan sebesar yang dulu. Ia fokus pada kualitas dan hubungan dengan orang-orang yang bekerja dengannya. Ia mulai mengajarkan mereka untuk menghargai proses dan tidak terburu-buru dalam mengejar kekayaan. Solikin percaya, jika ia bisa berbagi kedamaian yang ia temukan, hidup akan menjadi lebih bermakna. Hari demi hari, ia merasa hidupnya semakin penuh. Meskipun ia tidak lagi hidup dalam kemewahan, hatinya lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh dunia luar, karena ia telah menemukan kedamaian yang sejati dalam dirinya. Dan itu lebih berharga daripada segala harta yang pernah ia miliki. Solikin tahu, meskipun perjalanan hidupnya tidak selalu mudah, ia telah menemukan jalan yang benar. Sebuah jalan yang penuh dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan cinta sejati.
sebuah jalan yang akan ia jalani hingga akhir hidupnya, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, hanya dengan kedamaian yang datang dari hati yang murni. Dengan senyum di wajahnya, Solikin melangkah maju, siap untuk menjalani hidupnya yang baru, yang jauh lebih berarti.